even point itu apa? Jadi break even point itu atau BEP adalah titik di mana total pendapatan perusahaan sama dengan total biaya. Jadi pada titik ini perusahaan tidak memperoleh laba, tapi juga tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, BEP ini adalah jumlah minimum penjualan yang harus dicapai agar perusahaan berada pada posisi mereka. Tujuan dan manfaat analis BEP. Tujuan pertama adalah menentukan titik impasnya. Yang tujuan kedua, merancang strategi bisnis. Tujuan ketiga, memperoleh resiko. Tujuan keempat, perencanaan produksi. Dan tujuan kelima, evaluasi kinerja. Adapun manfaatnya, mengukur efisiensi operasional, pengambilan keputusan investasi, mengendalikan aktivitas bisnis, dan perencanaan laba berkelanjutan. Unsur-unsur analis dalam BEP. Yang pertama ada harga jual atau selling price. Harga jual adalah nilai yang diterima perusahaan dari setiap unit produk yang dijual. Jadi jika harga jual itu naik, margin kontribusi juga naik, tetapi BEP turun. Jika harga jual turun, margin kontribusi turun, tapi BEP naik. Adapun volume penjualan atau sales volume, volume penjualan adalah jumlah unit yang dijual dalam suatu periode. Jadi jika volume penjualan yang lebih besar dari BEP itu perusahaan untung. Tapi sebaliknya jika lebih kecil itu perusahaan bisa rugi. Hubungan antara biaya volume dan laba atau cost volume profit analysis atau CVP analysis. Jadi hubungan antara biaya volume dan laba dalam analisis cost volume profit atau CVP menjelaskan bagaimana perubahan volume penjualan mempengaruhi laba perusahaan dengan mempertimbangkan biaya tetap dan biaya variabel. CVP merupakan alat yang membantu manajemen dalam menetapkan harga jual, memprediksi laba, mengelola risiko, dan membuat keputusan operasional yang optimal untuk mencapai harga keuntungan. Oke, rumus dan cara perhitungan dalam unit dan rupiah. Yang pertama itu ada rumus BEP dalam unit. Digunakan untuk mengetahui berapa unit produk yang harus dijual agar perubahan berada pada titik impas. Rumusnya itu BEP sama dalam kurung unit sama dengan biaya tetap per harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Harga jual kurang biaya variabel sama dengan margin kontribusi per unit. Oke, yang kedua itu ada rumus BEP dalam rupiah. Digunakan untuk mengetahui berapa total penjualan dalam rupiah yang harus dicapai agar impas. Rumusnya itu BEP dalam kurung rupiah sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi sama dengan rasio MC sama dengan margin kontribusi per unit per harga jual per unit. Ini contoh cara perhitungannya. Misal biaya tetap buka kurung FC tutup kurung sama dengan 50 juta. Yang kedua harga jual per unit dalam kurung HJP sama dengan 25.000. Yang ketiga biaya variabel per unit atau BVP sama dengan 15.000. Hitung margin kontribusi per unit. Cara hitungnya itu MC per unit sama dengan 25.000 dikurang 15.000 sama dengan 10.000. Yang B, BEP dalam unit. Rumusnya itu BEP unit sama dengan 50 juta dibagi 10.000 sama dengan 5.000 unit. Artinya perusahaan harus menjual 5.000 unit untuk impas. Yang C, hitung rasio margin kontribusi. Rasio MC sama dengan 10.000 per 25.000 sama dengan 0,4 atau 40%. Yang D, BEP dalam rupiah.
BEP rupiah sama dengan 50 juta per 0,4 sama dengan 125 juta. Artinya penjualan sebesar 125 juta diperlukan untuk mencapai titik impas. Oke, selanjutnya ada grafik BEP atau analisis visual hubungan biaya pendapatan dan laba. Pada grafik BEP ini ada dua garis utama. Garis pertama adalah garis pendapatan yang semakin naik sering jumlah unit yang dijual. Semakin banyak menjual, semakin besar pendapatannya. Garis kedua adalah garis biaya total, yaitu gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap nilainya tidak berubah dan biaya variabel bertambah ketika produksi dan penjualan meningkat. Nah, kedua garis ini akan bertemu di satu titik dan titik itulah yang disebut break-even point. Pada titik ini pendapatan perusahaan sama persis dengan total biaya, artinya perusahaan tidak rugi dan belum untung. Kalau penjualan masih di bawah titik BEP, perusahaan berada di daerah rugi karena pendapatannya belum menutupi biaya total. Tapi kalau penjualan melewati titik BEP, perusahaan masuk ke daerah laba karena pendapatan sudah lebih besar daripada biayanya. Jadi grafik ini membantu melihat dengan jelas di mana posisi impas, kapan rugi dan kapan untung. Oke, selanjutnya ada margin kontribusi atau contribution margin dan perannya dalam analisis BEP. Margin kontribusi atau contribution margin adalah selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit, atau biasa juga dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya variabel. Dalam bentuk analisis break-even point atau BEP, margin kontribusi sangat penting karena digunakan untuk menghitung titik impas, yaitu volume penjualan itu yang harus dicapai agar total pendapatan dapat menutupi total biaya tetap dan variabel. Di sini ada peran margin kontribusi dalam analisis BEP meliputi. Yang pertama itu ada menjadi dasar perhitungan BEP dengan rumus BEP dalam unit sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per unit. Yang kedua, membantu perusahaan memahami berapa banyak keuntungannya tersedia setelah biaya variabel ditutupi, sehingga bisa menilai efisiensi dan profitabilitas produk. Yang ketiga, memudahkan manajemen dalam perencanaan harga, pengendalian biaya variabel, dan pengambilan keputusan terkait target penjualan agar bisnis tidak mengalami kerugian. Analisis break-even point multi produk. Analisis break-even point atau BEP multi produk dilakukan untuk perusahaan yang memproduksi atau menjual lebih dari satu jenis produk, karena setiap produk memiliki harga jual, biaya variabel, dan kontribusi margin yang berbeda. Maka analisis BEP multiproduk membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan proporsi penjualan masing-masing produk dalam total penjualan perusahaan. Pengaruh perubahan harga jual terhadap titik impas. Semakin tinggi harga jual per unit, semakin rendah titik impas yang harus dicapai, sehingga perusahaan bisa lebih cepat mencapai keuntungan. Namun kenaikan harga harus selaras dengan kondisi pasar agar daya saing dan volume penjualan tetap terjaga. Oke, pengaruh perubahan biaya variabel dan biaya tetap terhadap BEP. Pengaruh biaya variabel itu ada beberapa. Yang pertama, biaya variabel per unit adalah biaya yang berubah seiring dengan volume produksi atau penjualan, misalnya bahan baku dan tenaga kerja. Kedua, jika biaya variabel per unit meningkat, margin kontribusi per unit akan berkurang karena margin kontribusi sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Yang ketiga, penurunan margin kontribusi ini menyebabkan BEP meningkat. Artinya perusahaan harus menjual lebih banyak unit agar bisa mencapai titik impasnya. Sebaliknya, penurunan biaya variabel per unit akan menurunkan BEP sehingga perusahaan lebih cepat mencapai impas dan mulai meraih laba atau keuntungan. Kemudian ada pengaruh biaya tetap, ada 3. Yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah, seperti sewa,
dan gaji manajemen. Yang kedua, jika biaya tetap naik, jumlah unit yang harus dijual untuk menutupi biaya tersebut juga naik sehingga BEP menjadi lebih tinggi. Bila biaya tetap turun, BEP akan menurun sehingga perusahaan dapat mencapai titik impas dengan penjualan yang lebih sedikit ataupun minim. Oke, kemudian ada analisis target laba atau target profit analysis. Analisis target laba adalah proses yang digunakan untuk menentukan berapa volume penjualan yang harus dicapai agar perusahaan mencapai laba yang telah ditargetkan. Tujuan utama dari analisis ini adalah membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian bisnis agar target laba yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Di sini saya akan menjabarkan mengenai keterbatasan dan asumsi dasar analisis break-even point. Yang pertama, analisis break-even point ini memiliki asumsi bahwa harga jual selalu tetap. Dalam artian, harga jual produk barang tidak berubah meskipun jumlah produksinya meningkat. Dalam asumsi ini, break-even point itu memang sangat akurat jika kondisi pasar tersebut dalam keadaan yang stabil. Keterbatasan dan asumsi analisis dalam break-even point juga tidak mempertimbangkan adanya perubahan kapasitas produksi. Dalam analisis break-even point, perusahaan juga mengasumsikan bahwa break-even point mampu memproduksi pada tingkat apapun tanpa harus mengubah struktur biaya. Padahal pada kenyataannya adanya mesin dengan yang mempunyai kapasitas terbatas. Lalu ada penambahan shift juga yang akan menambah biaya. Perlu adanya investasi, itu juga akan meningkatkan volume produksi begitu. Jadi break-even point tidak menunjukkan biaya tambahan yang timbul karena perubahan kapasitas. Penerapan break-even point dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis bagi suatu perusahaan. Yang pertama, mampu menentukan minimal produksi agar tidak rugi. Jadi perusahaan tidak hanya terus memproduksi, tapi kita juga mempunyai target berapa unit atau berapa produk yang bisa kita jual supaya perusahaan tetap mendapatkan laba. Mengatur strategi harga bagaimana supaya unit yang sudah kita produksi tadi bisa terjual dengan penjualan yang memang targetnya sudah ditentukan oleh perusahaan. Tapi sebelum kita melakukan strategi keberlanjutan tersebut, kita juga harus menganalisa dari hasil break-even point tadi. Apakah memang analisa tadi menguntungkan, atau jika kita melakukan ekspansi, apakah perusahaan tersebut akan mendapatkan laba atau tidak. Karena analisis break-even point ini harus menjadi tolak ukur untuk proses selanjutnya yang berdasarkan fakta. Dengan adanya hasil dari break-even point ini mampu menjadi dasar dan tolak ukur dalam keberlanjutan investasi bagi suatu perusahaan itu sendiri.